pagelaran atau pementasan wayang kulit merupakan suatu pertunjukan hiburan yang unik dengan banyak peralatan yang terlibat di dalamnya, baik yang bersifat utama maupun yang hanya bersifat penunjang. Peralatan utama sebuah pagelaran wayang kulit antara lain wayang itu sendiri, kotak, cempala, keprak, kelir, debok, belencong, dan pengiring musik berupa perangkat gamelan. Pada video kali ini, kita akan membahas sekilas tentang belencong sebagai salah satu piranti utama yang digunakan dalam pagelaran wayang kulit. Secara kontekstual, belencong memiliki makna cahaya atau penerangan yang bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup, tidak hanya manusia, namun juga tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya. Penafsiran dan fungsi cahaya ini pun bermacam-macam menurut sudut pandang pembahasannya, bisa bermakna petunjuk kehidupan, sumber energi, atau penerangan. Belencong selain menjadi sumber cahaya yang berasal dari lampu minyak, juga berfungsi untuk menimbulkan efek bayangan pada tirai kain putih atau yang disebut sebagai kelir. Dengan menggunakan bahan bakar minyak kelapa dan bersumbu benang lawe, belencong geni atau api menjadi sumber cahaya saat dalang memainkan wayang kulitnya. Lampu belencong memiliki berbagai macam bentuk seperti burung jatayu, dan ada pula yang seperti celengan dengan sayap di kiri dan kanan. Bahan belencong biasanya terbuat dari perunggu yang memiliki lubang di tengah untuk menaruh minyak dan sumbu dengan dihadapkan ke arah kelir. Belencong dipasang tegak lurus di sisi atas tengah gawangan, biasanya digantung dan dikaitkan di ujung piranti kayu maupun logam yang juga disebut ajon-ajon. Pemasangan ini disesuaikan dengan melihat kebutuhan pencahayaan pada pergelaran wayang. Panjang ajon-ajon kurang lebih sekitar 60–70 cm. Adapun tinggi pemasangan belencong biasanya sejengkal di atas kepala dalang. Wayang yang memiliki cat dasar emas akan terlihat lebih hidup dan artistik pada bayangannya saat dipancarkan cahaya dari belencong ini. Ditambah dengan tiupan angin saat sang dalang memainkan wayang, sehingga akan membentuk efek visual tersendiri yang indah. Untuk tetap menjaga api pada belencong agar tidak padam, dalang perlu mengecek dan mengatur sumbu belencong agar sinarnya sesuai dengan kebutuhan. Alat berupa capit biasanya diperlukan untuk menjepit sumbu belencong yang terbuat dari kain atau kapas dalam bentuk tali. Dalang atau asisten dalang perlu berhati-hati dalam menggunakan sumpit karena kain sebagai sumbu belencong mudah terbakar jika terkena percikan api. Seiring perkembangan zaman, belencong dari api saat ini sudah jarang digunakan karena dianggap tidak praktis dan cahayanya yang kurang terang. Lampu Petromax hadir sebagai penggantinya, yang dalam perkembangannya kemudian digantikan dengan lampu bohlam atau lampu pijar. Namun belencong api terkadang masih digunakan dalam pagelaran wayang yang bersifat ritual, semisal upacara ruatan di daerah istimewa Yogyakarta atau wilayah Jawa lainnya. Meskipun belencong dari api saat ini sudah digantikan dengan lampu Petromax atau lampu bohlam, namun sesungguhnya menjadikan fungsi dasar belencong menjadi hilang. Jika belencong menggunakan lampu minyak, maka apinya akan bergoyang manakala ada hembusan angin dari gerakan-gerakan wayang, lebih-lebih pada waktu adegan perang. Ayunan api dari belencong itu seolah-olah memberikan nafas dan menghidupkan gerakan wayang itu sendiri. Hal ini tentu tidak dijumpai manakala penerangan belencong
menggunakan lampu petromax atau lampu bohlam.